Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du fa inna ashraqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Di antara nikmat itu kita semuanya dimudahkan untuk bisa hadir memakmurkan masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, merupakan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita diberikan nikmat Islam di atas sunnah, maka itu adalah nikmat yang paling besar dari sekian nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam hal ini akan kita sampaikan berkaitan dengan masalah pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa taala, yakni ma'rifat. Mengenal Allah itu banyak buahnya, dan seseorang itu tidak akan bisa sempurna di dalam beribadah, tidak akan bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah kalau tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah? Dengan cara apa kita mengenal Allah? Maka dengan ayat-ayatnya, dengan Al-Quran. Ini ayat-ayat Qur'annya, termasuk dengan ayat-ayat kauniyah, jadi berkaitan dengan apa yang ada di alam semesta ini. Kita melihat adanya langit, adanya gunung, adanya lautan, adanya matahari yang beredar pada garis edarnya. Itu semuanya menunjukkan adanya pencipta dan adanya yang mengatur apa yang di alam semesta ini. Karena kalau tidak ada yang mengatur, berjalan begitu saja, tidak mungkin matahari itu berjalan sesuai beredarnya daripada rotasinya, garis edarnya. Bulan juga semacam itu, planet-planet yang lain juga semacam itu. Kalau tidak ada yang mencipta dan tidak ada yang mengatur, maka tidak mungkin. Contoh gambaran mudah saja. Kalau kita di sebuah kota bermeratan lampu merah, itu kalau lampu merahnya mati terus tidak ada yang ngatur, kira-kira yang terjadi normal jalannya atau rancu, istilah itu mana yang dulu ya dulu rebutan dan gitu. Oleh karena itu matahari kok kenapa bisa berjalan sesuai dengan edarnya, tidak merebut, terus aku terus naik bulan tidak usah muncul, matahari saja yang muncul, tidak mungkin. Adanya itu semuanya menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta dan yang mengatur alam semesta. Apalagi kalau kita melihat adanya Al-Quran, ayat-ayat dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Buahnya akan menghadirkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengisahkan, mentauhidkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, tentunya mengenal Allah atau dengan bahasa Arabnya dengan istilah ma'rifatullah. Jadi kan kenal istilah ma'rifatullah itu ma'rifat.
dengan bermakrifat modern. Lah orang itu kalau bisa sampai makrifat kepada Allah, berarti dia harus suluk. Suluk. Nah, kita ini dalam kondisi suluk. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Untuk bisa mengenal Allah, ya dengan suluk. Jadi salah suluk itu diambil dari kata salaka ya sulukan. Suluk itu apa? Menempuh perjalanan. Berangkat kita dari rumah ke sini, ke masjid ini, ke majelis ilmu ini adalah bentuk suluk. Jadi menempuh perjalanan, jadi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, belajar ilmu yang itu dengannya kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan thariqah, dengan cara, yakni caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Thariqahnya Rasulullah SAW. Suluknya di masjid dengan cara menuntut ilmu. Seperti itu Nabi mengatakan masalah thariqan yang dari sufi sahalallahu bihi ila jannah. Jemaah dimani orang kedua, seorang hamba ketika dia mengenal Allah, dan itu adalah sebuah kewajiban, karena dia tidak akan bisa mewujudkan ibadah yang sebenarnya kalau dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan bisa. Tidak akan tahu apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan tahu. Sehingga mengenal Allah itu bukan sesuatu yang perkara yang tidak wajib. Karena itu seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, beliau menjelaskan tentang 4 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim. 4 perkara yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Yang pertama adalah al-ilmu. Al-ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinihi bil adillah. Mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal agamanya, semuanya dibangun di atas dalil. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, al-amali bihi, diamalkan. Orang itu kalau sudah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, mengenal agamanya, maka diamalkan. Apa konsekuensinya ketika dia sudah kenal Allah? Apa konsekuensinya kalau dia telah paham syahadat Muhammad Rasulullah, syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah, sudah dia kenali, sudah dia pahami, maka kewajiban berikutnya adalah mengamalkannya. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya, menyampaikan, dakwakan kepada yang lain. Dan tidak harus di masjid, mungkin di tempat kerja kita, dan tidak harus menyebutkan dalilnya. Apalagi orang itu tidak perlu kadang-kadang sekadar dengan diingatkan, ibadah yang benar itu seperti ini. Ini perbuatan yang tak dibolehkan dalam syariat. Ini mengarah kepada kesyirikan. Ini mengarah begini. Dan itu bagian dari bentuk dakwah. Terus kemudian yang keempat, as-sabru 'alal adhi, sabar atas gangguan badannya. Ini 4 perkara ini karena butuh yang namanya ilmu, belajar itu butuh dengan sabar, beramal juga membutuhkan dengan kesabaran, serta orang yang berdakwah itu juga butuh dengan kesabaran. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu pada hakikatnya nantinya ketika kita sudah memahami, yakni apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah makrifat, sudah mengenal Allah dan berusaha mengamalkannya, maka buah dari itu adalah kelezatan iman.
Jadi orang itu kalau dia ma'rifat kepada Allah, bagaimana dengan ma'rifatnya? Caranya itu tadi, yakni dengan ayat-ayat Qur'annya. Al-Quran menjelaskan ayat-ayat kauniyah, alam semesta ini semuanya menunjukkan adanya, yaitu pencipta, ada yang mengatur. Al-Khaliq, Al-Mudabbir, itu semuanya menunjukkan dengan adanya alam semesta. Tidak mungkin datang dengan sendirinya. Ini sebagaimana teori orang-orang komunis yang mengatakan bahwasanya bumi itu terjadi dengan sendirinya. Karena gas begini. Nah, Allah yang menciptakan. Di Quran dijelaskan, berbukti nyata yang juga membuktikan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta semuanya, dan Allah lah yang mengatur, dan serta Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di bumi. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka ketika ilmu yang kita amalkan ini nanti akan bisa membuahkan keimanan. Iman itu ketika semakin kuat dan semakin kuat akan bisa dirasakan kelezatannya, nikmatnya akan dirasakan. Jadi dari mana kita bisa mendapatkan ilmu? Dengan mendapatkan iman, jadi dengan ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan maka akan membuahkan iman. Buahnya dari keimanan itu puncaknya dengan dia bisa merasakan kelezatan iman. Apa yang maksud dengan kelezatan iman? Jadi dalam hati itu akan merasa kesenangan. Dia beramal senang, ada kebanggaan, tenang dengan beramal. Ketika seseorang berada di manhaj akidah yang benar, sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW, dia menempuh perjalanan, menempuh tariqahnya Rasulullah SAW, dia akan merasakan kebahagiaan nantinya. Maka itu adalah merupakan tanda dari kelezatan